Jadi di sini kami akan melakukan simulasi PET pada materi alat optik berupa pemantulan cahaya. Lalu, apa saja yang terdapat pada simulasi PET ini? Nah, di sini terdapat objek benda, ada cermin dan ada bayangan. Lalu, ada rays atau sinar dan ada diameter. Selanjutnya, ada focus point, ada virtual image atau bayangan maya, ada label, dan ada second point. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin dengan permukaan yang datar atau rata. Pembentukan bayangan pada cermin datar yaitu yang pertama, sinar datang. Pembentukan bayangan pada cermin datar dimulai dari benda yang berada di depan cermin. Jarak antara benda dengan cermin disebut dengan S. Kemudian, sinar datang dari benda tersebut menuju cermin dengan sudut sebesar I. Yang kedua adalah pemantulan sinar datang. Sinar datang dari benda kemudian mengenai permukaan cermin datar dan dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan. Sinar datang dipantulkan dengan sudut sebesar R. Sinar pantul tidak bersilangan pada titik yang sama karena cermin datar tidak memiliki titik fokus yang jelas. Yang ketiga adalah sinar pantul sampai di mata pengamat. Sinar datang yang dipantulkan tampak dari belakang cermin oleh mata pengamat. Bayangan yang terlihat oleh pengamat seperti berasal dari belakang cermin, tempat di mana sebenarnya sinar tidak pernah terbentuk. Tempat bayangan tersebut berada di perpanjangan sinar pantul. Jarak bayangan yang terbentuk di belakang cermin sama dengan jarak bayangan benda ke cermin, dan dilambangkan dengan S aksen. Karena bayangan yang terlihat pengamat terbentuk di belakang cermin, maka bayangan cermin datar bersifat maya. Bayangan yang terbentuk juga memiliki ukuran yang sama besar dengan benda aslinya. Artinya, cermin datar memiliki perbesaran bayangan sama dengan 1. Cermin cekung adalah jenis cermin yang memiliki permukaan melengkung ke dalam atau menonjol ke arah belakang. Cermin cekung memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki sifat konvergen atau mampu mengumpulkan cahaya. Yang kedua, memiliki titik fokus positif atau berada di depan permukaan pantul. Yang ketiga, terdapat 5 jumlah ruang, letak objek, dan bayangan. Dan memiliki sifat bayangan yang tidak selalu sama. Hal ini karena sifat bayangan bergantung terhadap letak objek asli terhadap cermin cekung. Apabila objek berada di ruang 1, maka sifat bayangan yang dihasilkan yaitu maya, tegak, diperbesar, dan letak bayangan berada di ruang 4. Apabila objek berada tepat di titik fokus, maka bayangan yang dihasilkan tidak akan terdeteksi. Apabila objek berada di ruang 2, maka sifat bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Letak bayangan yaitu berada di ruang 3. Apabila objek berada di titik R, maka bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Letak bayangan tepat berada di titik R. Apabila objek berada di ruang 3, maka bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Letak bayangan berada di ruang 2. Pada cermin cembung, permukaan cekungan bagian luar yang bisa memantulkan cahaya. Apabila cahaya mengenai cermin cembung, maka berkas cahaya akan disebarkan. Pada cermin cembung memiliki 3 sinar istimewa, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus cermin. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus cermin
dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, dipantulkan melalui sinar yang sama. Bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Semakin jauh objek dari cermin cembung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Letak bayangan berada di ruang 4. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.